Gejolak terbesar dalam sejarah Kerajaan Mataram terjadi pada abad ke-18. Pada periode tersebut, peperangan akibat perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan kerap terjadi. Salah satu peperangan yang dimaksud adalah Perang Takhta Jawa Kedua, atau Perang Suksesi Jawa Kedua. Perang Takhta Kedua berlangsung antara tahun 1719 hingga 1723, melibatkan kubu Amangkurat keempat, melawan Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, Pangeran Arya Mataram, dan Pangeran Arya Dipanagara. Amangkurat keempat yang dibantu oleh VOC memenangkan pertempuran, dan berhasil mempertahankan takhta Mataram. Sejak masa pemerintahan Amangkurat kedua, ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Kartasura, yang saat ini masuk wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 1719, Raden Mas Suryaputra dinobatkan sebagai Raja Mataram penerus Pakubuwono pertama, dengan gelar Amangkurat keempat. Pengangkatan Amangkurat keempat yang pro VOC tidak didukung oleh paman dan adik-adiknya. VOC menyebut Amangkurat keempat sebagai penguasa yang dimusuhi oleh hampir seluruh rakyat tanah Jawa. Hal itu karena setelah kendali kerajaan Mataram dipegang Amangkurat keempat, rakyatnya terpecah ke dalam banyak golongan yang menentang kedudukan raja. Konflik bermula saat Amangkurat keempat menurunkan pangkat serta mengambil wilayah kekuasaan dua adiknya, yaitu Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya, yang dirasa terlalu besar. Pada Juni tahun 1719, Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya yang sakit hati terhadap tindakan kakaknya, melancarkan serangan ke Keraton Kartasura. Mereka didukung oleh putra-putra Untung Surapati, kalangan ulama di istana, dan mendapatkan simpati dari sang ibu, Ratu Pakubuwono. Namun, serangan mereka dapat dipukul mundur oleh pasukan VOC. Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya pun mundur ke Yogyakarta, tepatnya di Kartasari, yang pernah menjadi kedudukan Sultan Agung. Disitulah Pangeran Blitar dinobatkan sebagai raja, bergelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana Senapati Ngalagang Abdurrahman Sayyidin Panatagama. Pangeran Purbaya diangkat menjadi panglima perang, bergelar Panembahan Purbaya. Sultan Ibnu Mustafa terus memberontak terhadap Amangkurat keempat, tetapi dengan cara berbeda. Pemberontakan tidak dilakukan dengan serangan, tetapi dengan tidak menyerahkan upeti ataupun menghadap Amangkurat keempat, dan melakukan perluasan wilayah. Adik tiri Amangkurat keempat, yakni Pangeran Dipanagara, juga memberontak. Pangeran Dipanagara pada masa pemerintahan Pakubuwono pertama ditugaskan ke daerah Jawa Timur, dan dinobatkan sebagai Raja Bawahan Mataram, bergelar Panembahan Heru Cakra, dengan kedudukan di Madiun. Selain dari adik-adiknya, Amangkurat keempat juga menghadapi penolakan dari pamannya, Arya Mataram. Arya Mataram yang awalnya tidak ambil tindakan, akhirnya memberontak dengan meninggalkan istana Kartasura menuju pesisir utara Jawa. Di daerah Pati, Arya Mataram pun menobatkan diri menjadi raja, dengan nama Sunan Kuning. Dengan begitu, rakyat Mataram terbagi menjadi 4 kubu, yakni kubu Amangkurat keempat, kubu Pangeran Blitar Pangeran Purbaya, kubu Pangeran Dipanagara, dan kubu Arya Mataram, yang menandai dimulainya Perang Takhta Jawa Kedua. Satu-satunya cara Amangkurat keempat mempertahankan tahtanya adalah dengan meminta bantuan kepada VOC. Pasukan VOC yang ada di Semarang dipanggil untuk mengamankan Amangkurat keempat di Kartasura.
Setelah strategi disusun, sebagian pasukan VOC dan prajurit dari Kartasura pertama-tama ditugaskan untuk menumpas Arya Mataram. Arya Mataram menyerah setelah dijepit oleh pasukan VOC di Jepara, dan akhirnya dibunuh. Setelah itu, pasukan gabungan VOC dan Kartasura ditugaskan untuk menyerang kedudukan Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya di Kartasari. Karena kekuatan yang tidak seimbang, Keraton Kartasari hancur dan beberapa pejabatnya dihabisi pasukan gabungan VOC dan Kartasura. Hal itu membuat Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya melarikan diri ke Jawa Timur. Selama beberapa bulan berikutnya, dua pangeran ini terus diburu oleh VOC, sehingga harus berpindah-pindah tempat di pedalaman Jawa Timur. Dalam pengejaran, Pangeran Blitar jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada 1721. Pengejaran terhadap Pangeran Purbaya dilanjutkan VOC, yang juga mengiriminya surat. Dalam surat tersebut, VOC meminta agar Pangeran Purbaya menyerah, karena peperangan tidak akan ada ujungnya. Pangeran Purbaya mau kembali ke Kartasura, asalkan seluruh punggawanya dan Pangeran Dipanagara diampuni. Pada 1723, Perang Takhta Jawa II berakhir dengan pengasingan Pangeran Dipanagara ke Tanjung Harapan karena terbukti melakukan pemberontakan. Sementara itu, Pangeran Purbaya diizinkan hidup di Tangerang di bawah pengawasan VOC. Keputusan itu merupakan strategi VOC yang mengamankan Pangeran Purbaya sebagai cadangan untuk menggantikan Amangkurat keempat apabila hubungan mereka memburuk, karena VOC memandang Pangeran Purbaya memiliki legitimasi yang sama dengan Amangkurat keempat. Dengan bantuan dari VOC, Amangkurat keempat berhasil memenangkan Perang Takhta Jawa II sekaligus mempertahankan Takhta Mataram.